Halo semuanya, selamat datang di eksperimen seru kita kali ini. Pernah penasaran seberapa peka sih telinga kita hari ini? Kita akan buktikan dalam praktikum IPA SD, kepekaan indera pendengar manusia. Yuk, kita mulai petualangan mendengarkan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kenalan dulu yuk dengan tim hebat di balik praktikum ini. Kami adalah anggota kelompok 6, ada Desti, Dian, Dina, dan Mega. Siap-siap, karena kami akan membawakan materi yang pasti bikin kamu terinspirasi. Kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pendahuluan sistem indera pendengaran manusia, merupakan mekanisme biologis kompleks yang berperan vital dalam interaksi dengan lingkungan. Tidak hanya terbatas pada penerimaan informasi akustik, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kemampuan telinga untuk mendeteksi gelombang suara dan mentransduksikannya menjadi sinyal saraf sangat bergantung pada beberapa faktor eksternal, terutama intensitas bunyi dan jarak antara sumber suara dengan reseptor pendengar. Secara fundamental, proses pendengaran melibatkan transmisi gelombang suara melalui medium udara, yang kemudian energi mekaniknya diubah di telinga dalam, koklea, menjadi impuls listrik. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur fisiologi, intensitas bunyi akan mengalami atenuasi atau pelemahan signifikan seiring dengan bertambahnya jarak perambatan. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk menguji dan memvalidasi secara empiris sejauh mana variabel jarak memengaruhi kepekaan pendengaran subjek, serta membandingkan sensitivitas antara telinga kanan dan kiri dalam kondisi normal dan tertutup. Nah, ini dia perbekalan kita. Apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum ini? Cukup simpel. Ada mangkuk, sendok kecil, kapas, dan yang paling penting adalah kain hitam. Semua ini siap membantu kita menguji seberapa jauh telinga kita bisa mendengar. Saatnya kita masuk ke bagian inti. Pengujian pertama kita mulai dari jarak yang paling dekat, yaitu proses jarak 1 meter. Di jarak ini, kita akan bandingkan apakah suara ketukan sendok ke mangkuk akan terdengar sama jelasnya saat telinga kita dalam kondisi normal dan saat ditutup? Kira-kira hasilnya bakal beda jauh nggak ya? Ya. Ya. Kita geser lagi. Kali ini, jaraknya kita perlebar menjadi proses jarak 3 meter. Secara logika, suara pasti akan semakin melemah, kan? Mari kita lihat, apakah telinga subjek masih bisa mendengarnya dengan jelas, atau jangan-jangan sudah mulai samar-samar, baik saat telinga terbuka maupun tertutup. Ya. 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 Jarak semakin jauh, tantangan semakin besar. Sekarang kita berada di proses jarak 6 meter. Di jarak ini kita akan tahu batas kepekaan pendengaran subjek. Apakah suara yang pelan masih bisa ditangkap? Kita buktikan bersama hasil pengamatan di jarak yang cukup jauh ini. Ya. 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 Ini dia jarak terjauh dalam praktikum kami, proses jarak 9 meter. Ini adalah pembuktian akhir. Kalau di jarak ini suara masih terdengar, wah, hebat banget. Tapi kalau sudah tidak terdengar, itu artinya ada korelasi negatif antara jarak dan intensitas suara. Mari kita catat hasilnya. Jarak 9 meter. Ya. Ya. Semua data yang sudah kami
kami kumpulkan dari jarak 1 meter sampai 9 meter, kami rangkum rapi dalam tabel pengamatan ini. Di tabel ini, kita bisa lihat perbandingan yang jelas antara kondisi telinga terbuka dan tertutup, serta bagaimana jarak memengaruhi kemampuan mendengar kita. Berdasarkan semua percobaan tadi, inilah hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan pada praktikum kepekaan indera pendengaran menunjukkan adanya korelasi negatif antara jarak sumber bunyi dengan kejelasan suara yang diterima subjek. Pada jarak terdekat, yaitu 1 meter dan 3 meter, suara terdengar jelas dan baik pada kedua telinga, kanan dan kiri, secara konsisten, terlepas dari apakah telinga dalam kondisi terbuka atau ditutup, menunjukkan intensitas suara yang masih optimal untuk dideteksi. Namun, ketika jarak diperjauh hingga 6 meter, suara yang diterima subjek mulai terasa lebih pelan, dan pada jarak maksimum 9 meter, subjek melaporkan bahwa suara sudah mulai kurang jelas, mengkonfirmasikan bahwa pelemahan energi suara terjadi secara progresif seiring dengan peningkatan jarak perambatan. Perbedaan perlakuan antara telinga terbuka dan ditutup juga mengindikasikan bahwa meski ada hambatan, seperti penutupan, telinga masih dapat merespons suara pada jarak yang relatif dekat. Namun sensitivitasnya akan jauh menurun dibandingkan telinga yang terbuka, terutama pada jarak yang lebih jauh. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan seru kita dalam menguji kepekaan indera pendengar manusia. Semoga hasil praktikum ini bisa menambah wawasan kamu semua. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Thank you for watching.